Segala ujung bumi menyaksikan penyelamatan oleh Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersorak gembira dan bernyanyilah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan budi kita agar kita layak dan pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu yang tunggal telah melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga pengorbanannya membangkitkan semangat hidup baru untuk melayani Dikau dan sesama. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan.
Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara pada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan dia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, berkah dalam. Dalam bacaan Injil hari ini ditampakkan bagaimana Yesus mengecam orang-orang pada zaman itu yang tidak percaya akan kemesiasan Yesus. Mereka masih meminta tanda supaya mereka percaya. Kita tahu bahwa Mesias bagi mereka adalah sosok yang membebaskan mereka dari penjajahan, dari segala belenggu. Dan Yesus datang juga untuk membebaskan. Tetapi bukan hanya membebaskan dari penjajahan seperti yang mereka pikirkan, tetapi Yesus datang untuk memerdekakan orang dari segala dosa. Maka orang zaman itu bingung, ya kan? Katanya Mesias, tapi ini bagaimana? Kami semua bingung. Tetapi orang itu menjadi bingung karena tidak menerima Yesus secara utuh, tidak menerima Yesus sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya, tidak menerima Yesus sebagaimana Yesus yang diutus oleh Allah sendiri. Tetapi mereka masih berkutat dengan pikiran mereka sendiri. Sama halnya dengan kita pun juga akan sulit menerima Yesus ketika kita terus-menerus masih berkutat dengan pemikiran kita sendiri. Kehadiran Yesus disebutkan dalam bacaan Injil dan ditegaskan dalam bacaan yang pertama adalah sebuah kehadiran yang menyelamatkan, sebuah kehadiran yang membebaskan, yang mengampuni dari segala dosa, yang memerdekakan orang-orang. Maka kehadiran Yesus semestinya juga diterima dalam konteks itu, bukan dalam konteks yang lain. Maka kalau kita juga ingin semakin percaya pada Yesus, kita juga mesti berusaha untuk semakin mengenal Dia dengan lebih dalam. Membaca kitab suci, berdoa setiap hari, mencoba untuk mendengarkan sabda Tuhan, suara Tuhan melalui suara hati kita. Maka semakin lama kita juga akan semakin mengenal Yesus. Maka marilah kita berusaha sebaik mungkin. Kita membuka hati kita
seluas mungkin, agar kita sungguh bisa menerima Yesus sebagai tanda kasih Allah pada diri kita. Kasih yang paling besar hadir dalam pengampunan, dan Yesus datang demi pengampunan itu. Semoga Tuhan semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.